Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Adelia di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Nah, di pertemuan kali ini Miss Adel akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan satu case tadi terkait dengan kombinasi bisnis maupun adanya investasi pada instrumen ekuitas. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, simak video yang berikut ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang kombinasi bisnis. Nah, yang akan kita bahas adalah soal 1.1 dari Bu Dwi Martani yang ada di bab 1. Nah, soalnya adalah pada 1 Januari 2015, PT Parento dia melakukan akuisisi terhadap PT Subsido. Di mana akuisisi tersebut adalah mengakuisisi aset dan juga liabilitasnya dari PT Subsido. Nah, PT Parento ini dia mengakuisisi PT Subsido dengan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par atau nilai nominalnya adalah Rp5.000 per lembar dan nilai pasar per lembar sahamnya adalah Rp24.000. Kemudian ketika mengakuisisi terjadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan, ada biaya akuisisi dan juga biaya penerbitan saham. Selain itu juga ditampilkan tentang laporan posisi keuangan dari PT Parento dan juga PT Subsido. PT Parento di sini karena dia sebagai pihak investor, pihak yang mengakuisisi dari PT Subsido, di sini dia yang ditampilkan hanya nilai tercatatnya saja. Sedangkan untuk PT Subsido di mana dia adalah pihak yang diakuisisi, di sini selain dia diperlihatkan nilai tercatatnya juga diperlihatkan nilai wajarnya, di mana antara nilai tercatat dan juga nilai wajar ini terdapat beberapa perbedaan. Kita diminta untuk menghitung goodwill, membuat jurnal atas akuisisi, dan membuat jurnal akuisisi dari PT Parento terhadap PT Subsido. Kita pertama ya, ke perhitungan goodwill-nya. Seperti apa perhitungan goodwill-nya? Nah, kita di sini yang pertama akan menghitung goodwill-nya. Goodwill yang terjadi atas transaksi akuisisi dari PT Parento terhadap PT Subsido. Nah, untuk perhitungan goodwill-nya, yang pertama yang harus kita ketahui adalah berapakah nilai dari imbalan yang dialihkan. Nah, di sini karena imbalan yang dialihkan dari PT Parento kepada PT Subsido itu berupa lembar saham, maka kita harus mengalihkan berapa banyak lembar saham yang dialihkan untuk akuisisi ini dengan berapakah nilai dari saham tersebut. Nah, di sini kita tadi tahu informasi bahwa lembar sahamnya itu nilai parinya atau nilai nominalnya adalah Rp5.000 per lembar, sedangkan nilai pasarnya adalah Rp24.000 per lembar saham, maka imbalan yang dialihkan ini adalah asalnya dari lembar saham. Lembar sahamnya adalah 20.000 lembar, kita kalikan dengan nilai pasarnya yaitu 24.000. Sehingga imbalan yang dialihkannya adalah 20.000, kita kalikan dengan 24.000. Senilai Rp480 juta. Lalu di sini untuk kita mengetahui berapakah total semua imbalan yang dialihkan itu, kita harus menambahkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya sama kepentingan non pengendali, which is 2 itu tidak ada nilainya. Kenapa? Karena kita melakukan akuisisi langsung 100%, sehingga ini nilainya adalah 0 dan kepentingan non pengendali juga 0. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya akan sama sebesar Rp480 juta. Kemudian untuk kita mengetahui apakah di sini terjadi goodwill atau tidak, kita harus mengetahui berapakah aset bersih teridentifikasi dari PT Subsido. Di mana rumus untuk mencari aset bersih teridentifikasi itu adalah nilai wajar aset dikurangi dengan nilai wajar liabilitas. Di mana nilai wajar aset itu merupakan penjumlahan dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh PT Subsido, dan di sini menggunakan nilai wajar ya. 627.000 kita kurangi dengan nilai wajar liabilitas 70.000 ditambah dengan 62.000, sehingga nilai aset bersih teridentifikasi, nilai wajar aset dikurangi nilai wajar liabilitas
ketemu nilainya adalah 495.000. Nah, 495.000 ini kita pindahkan ke aset bersih teridentifikasi. Karena di sini dia menulisnya dalam ribuan rupiah, maka 495.000 di sini kita tambahkan 03. Atau sama dengan 495.000 kita kalikan 1000. 495 juta. Sehingga di sini jumlah imbalan yang dialihkan dengan aset bersih teridentifikasi, hasilnya kalau kita selisihkan minus, karena imbalan yang dialihkan lebih kecil daripada aset bersih teridentifikasi. Sehingga di sini goodwill-nya ini dianggap sebagai goodwill negatif, atau bisa kita sebut juga sebagai pembelian diskon. Nah, ini yang pertama untuk perhitungan goodwill-nya. Lalu soal yang kedua, bagaimana pencatatan jurnal atas transaksi akuisisi dari PT Parento terhadap PT Subsido itu? Nah, di sini transaksinya atau jurnalnya yang kita gunakan untuk mencatat atas transaksi akuisisi tersebut, yang pertama kita punya jurnal untuk mencatat beban, dan yang kedua adalah untuk pencatatan akuisisi. Kita mulai dulu dari pencatatan beban. Jadi di sini ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan akuisisi tersebut. 20 juta untuk biaya legal dan 30 juta untuk biaya penerbitan saham. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwa di sini untuk biaya legal itu kita akui sebagai beban akuisisi, dan untuk penerbitan saham atau yang berhubungan dengan segala biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham, kita akui sebagai beban tangguhan. Sehingga kalau kita catat di jurnal, beban akuisisi di debit, beban tangguhan di debit, dan kasnya di sebelah kredit karena kasnya berkurang. Beban akuisisinya berapa? 20 juta. Sedangkan untuk beban tangguhan nilainya adalah 30 juta. Kelebihan 01. Oke, sehingga kasnya berkurang berapa? Penjumlahan antara 20 juta ditambah 30 juta. Kasnya berkurang 50 juta rupiah. Lalu untuk pencatatan akuisisi, pemindahan atas aset dan juga liabilitasnya PT Subsido kepada PT Parento, maka di sini akun yang ada di sebelah harta kita catat di sebelah debit, dan akun utang kita catat di sebelah kredit. Nah, karena di sini dia juga ada ketika mengakuisisi menerbitkan saham, maka di sini kita juga akan menghitung berapakah nominal saham biasa, tambahan modal di setor, beban tangguhan, dan kalau ada tentang terkait keuntungan pembelian diskon. Yang pertama di sini ada kas. Kasnya tinggal kita pindahkan. Kasnya di sini adalah Rp40.000. Kita kalikan 1000 ya. Karena di sini laporannya ini berdasarkan ribuan rupiah. Kemudian piutang usaha 45.000 atau 45 juta. Persediaan 160 kali 1000. Mesin 370 kita kalikan 1000 juga. Aset lain di sini dia punya 12.000, kita kalikan dengan 1000. Oke. Ini dia jurnalnya yang ada di sebelah debit. Kemudian yang kita catat di sebelah kredit, di sini ada akun utang yang dia saldo normalnya di sebelah kredit, sehingga di sini kita pindahkan juga ke sebelah kredit. Utang usaha 70 juta. Dan utang lainnya adalah sebesar 62 juta rupiah. Oke. Selanjutnya adalah untuk perhitungan saham biasa, di mana saham biasa ini kita mencatatnya berdasarkan nilai nominalnya atau nilai parinya atau kurs parnya, sehingga saham biasa di sini nominalnya itu asalnya dari lembar saham, di mana lembar sahamnya adalah 20.000 lembar, kita kalikan dengan nilai parnya atau nilai nominalnya, yaitu Rp5.000 per lembar. Sehingga saham biasa di sini nilainya adalah 20.000 kali 5.000 atau sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada tambahan modal di setor. Nah, tambahan modal di setor ini berasal dari saham.
Dari saham kenapa? Ya karena di sini saham biasa dia dicatatnya hanya sebesar nilai nominalnya saja. Padahal saham yang diterbitkan itu dia punya nilai pasar yang cukup tinggi, sehingga itu masuk ke dalam tambahan modal disetor. Bagaimana cara menghitung tambahan modal disetor? Perhitungannya ada di sini. Rumusnya adalah nilai wajar saham, di mana nilai wajarnya adalah Rp24.000 dikali lembar sahamnya, kita kurangkan dengan nilai nominalnya atau nilai parnya yang dikalikan dengan lembar sahamnya. Oke, kita hitung dulu nilai wajar sahamnya, berarti kan dari 20.000 lembar kita kalikan dengan 24.000 atau sebesar 480 juta. Dan nilai nominal sahamnya dari 20.000 lembar kita kalikan dengan 5.000 per lembar atau ketemu 100 juta rupiah. Sehingga ketemu nilai tambahan modal disetor adalah hasil selisih antara nilai wajar saham dikurangi dengan nilai nominal saham. Nah, kemudian untuk mencari nilai tambahan modal disetor bersih, ini tambahan modal disetornya harus dikurangi dengan beban tangguhan. Kalau teman-teman ingat tadi, beban tangguhan adalah beban yang digunakan untuk mencatat seluruh biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham. Dan beban tangguhan di sini hanya berupa biaya penerbitan saham tanpa biaya legal. Sehingga di sini kita kurangkan dengan beban tangguhan yang nilainya adalah sebesar 30 juta rupiah. Sehingga nilai tambahan modal disetor bersih, hasil selisih antara nilai tambahan modal disetor kita kurangkan dengan beban tangguhan. Sehingga nilai tambahan modal disetor nilainya adalah 350 juta. Ini yang kita pindahkan ke jurnal di sebelah kredit. 350 juta. Kemudian ada juga beban tangguhan. Beban tangguhannya tadi sama seperti yang di sini, yaitu sebesar 30 juta karena terdiri dari biaya penerbitan saham saja. Dan karena di sini dia tadi merupakan goodwill negatif atau pemberian diskon, maka pemberian diskon ini kita catat di sebelah kredit juga. Besarnya berapa tadi goodwill atau pemberian diskonnya? Adalah 15 juta rupiah. Maka 15 jutanya itu yang kita pindahkan ke sini. 15 juta. Sehingga ini adalah jurnal digunakan untuk pencatatan akuisisi. Coba kita cek dulu ya, debit sama kreditnya dia balance nggak? Debitnya 627, kreditnya berapa? Ya, kreditnya adalah sama 627 juta. Oke, ini adalah jurnal untuk pencatatan akuisisinya, untuk mencatat beban dan juga pemindahan aktiva, aset maupun liabilitas. Lalu bagaimana untuk yang ketiga, diminta untuk melakukan pencatatan jurnal atas akuisisi sahamnya. Oke, kita ke perhitungannya ya. Nah, ini adalah pencatatan jurnal untuk pencatatan akuisisi saham, di mana saham yang diakuisisi itu tadi kita akui sebagai investasi. Nah, investasi nilainya berapa? Nilainya akan kita hitung dulu ya. Yang pertama yang akan kita masukkan adalah yang di sebelah kredit, di mana kreditnya berupa saham biasa, tambahan modal disetor, beban tangguhan, dan juga keuntungan pembelian. Saham biasa nilainya berapa? Tadi sudah kita hitung bahwa saham biasa itu kita dapatkan dari lembar saham 20.000 lembar kita kalikan dengan nilai nominalnya 5.000. Sehingga saham biasa nilainya adalah 100 juta. Kemudian tambahan modal disetor, tadi kita sudah menghitung berapa besarnya tambahan modal disetor sebesar 350 juta. Dan beban tangguhan adalah beban yang berhubungan dengan penerbitan saham. Tadi besarnya adalah 30 juta rupiah dan juga keuntungan pembelian. Keuntungan pembelian ini dari pembelian diskon yang besarnya adalah ini 15 juta rupiah. Sehingga nilai investasi kita merupakan penjumlahan dari berapakah saham biasa, nilai nominal saham biasa, kita tambahkan dengan tambahan modal disetor, kita tambahkan dengan beban tangguhan dan juga keuntungan pembelian. Sehingga nilai investasinya itu senilai
495 juta rupiah. Oke guys, itu tadi video kita pembahasan terkait case study yang ada di kombinasi bisnis. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa saksikan video-video pembahasan yang sudah teman-teman buat semuanya. Nah, untuk pertanyaan yang lebih lanjut, nanti kita bisa diskusi melalui teleconference maupun kita bisa berdiskusi di WhatsApp group. Sampai ketemu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.